Memahami arti Iqra dalam Al-Quran. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Secara umum, Iqra diartikan sebagai perintah untuk membaca. Dilansir dari laman Fitcom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Iqra berasal dari kata qara, yaqra, qiraah yang artinya membaca, menghimpun, mendalami, meneliti, dan mengetahui ciri-cirinya. Dengan kata lain, perintah Iqra tidak hanya membaca tulisan, tapi juga dengan pendalaman situasi atau fenomena sosial yang terjadi. Dalam wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW melalui Jibril, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membaca dengan menyebut nama Tuhan. Perintah tersebut termaksud dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Menurut pendiri Pusat Studi Al-Quran, Muhammad Quraisy Shihab, kata Iqra pada ayat pertama surat Al-Alaq di atas diambil dari akar kata yang artinya menghimpun. Artinya, arti tersebut kemudian melahirkan beragam makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui situasi, ciri sesuatu, dan membaca teks tertulis atau tidak tertulis. Dalam buku Tafsir Pendidikan karya Ahmad Izan dan Saihuddin dijelaskan, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tersebut tidak menjelaskan apa yang harus dibaca. Dalam hal ini, Al-Quran menghendaki umatnya untuk membaca apa yang selama bacaan tersebut bermanfaat untuk kemanusiaan. Iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, maupun diri sendiri yang tertulis maupun tidak. Menurut Ibnu Katsir, ayat-ayat di atas merupakan permulaan rahman dan nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang kepada hambanya. Surat ini mengandung peringatan yang menggugah manusia untuk memahami asal mula, memuliakan, dan menghormati manusia dengan ilmu. Itulah makna Iqra sebagai terkandung dalam Al-Quran. Objek ilmu pengetahuan pada unit wahyu pertama. Kata Iqra yang mengandung arti membaca, sehingga menjadi satu himpunan yang padu, tidak disebut objeknya. Dari sini, Al-Quran tidak mengenal dikotomi, ilmu pengetahuan, ilmu agama dan umum, ilmu dunia dan akhirat. Dalam pandangan ilmu mencakup segala macam pengetahuan yang berguna bagi manusia dalam jenjang kelangsungan hidup, baik masa kini, masa depan, fisika atau metafisika,
Kesan ini diperkuat dengan dikaitkannya perintah Iqra dengan sifat rububiyah, Tuhan yang Maha Mencipta. Bismi rabbika allazi khalaq. Kata Rob yang sering diartikan Tuhan mengandung makna pemeliharaan dengan segala kelazimannya. Kaidah ilmu tafsir lain mengatakan penyebutan suatu perintah yang disertai dengan suatu sifat menunjukkan keterkaitan perintah tersebut dengan sifat yang menyertainya. Dengan kata lain, ayat pertama ini berpesan, bacalah dengan nama Tuhan, pemeliharaan yang telah menciptakan segala apa yang dapat memelihara kelangsungan hidupmu. Dan jika tidak merujuk kepada asal makna kata Islam yang berarti tanda yang dapat mengenalkan identitas pemiliknya, maka dapat ditangkap kesan lain bahwa objek perintah Iqra pada ayat ini secara khusus tertuju pada tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang terbentang di alam luas ini. Demikian tergambar jelas bahwa di antara objek ilmu di dalam Islam bersifat empiris atau fisik, yaitu alam yang merupakan tanda kekuasaan Tuhan, tetapi berbeda dengan epistemologi Barat yang membatasi objek ilmu pada bidang empiris atau fisik. Menurut epistemologi Islam, kita dapat mengetahui bukan hanya untuk fisik melainkan juga metafisik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 38-39 bersumpah dengan menyebut kedua objek tersebut.